Puji Tuhan, selamat malam. Selamat kita mengikuti ibadah Rayon Nasaret, dan kita mulaikan acara kita pada malam hari ini. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami panggil di dalam anak-Mu Yesus Kristus, malam hari ini Tuhan, kami mau beribadah lagi kepadamu. Tuhan, Engkau menolong kami sehingga acara demi acara yang kami akan tempuh boleh terlaksana menurut kehendak dan mau saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan buka dan alaskan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita menyanyi itu pujian kesukaan. Kesukaanku hanya Yesus sajalah, kesukaanku yang menolong jiwaku, kesukaanku bila ampuni dosaku, kesukaan dari Tuhan kekuatanku, kesukaanku hanya Yesus sajalah, kesukaanku yang menolong jiwaku, kesukaanku ya ampuni dosaku, kesukaan dari Tuhan kekuatanku. Kesukaan surga, kesukaan surga yang kurasa sekarang ini, kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci, itu dan tidak memberi kesukaan semacam ini. Oh, itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini, kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci, ini dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Girang-girang ada girang besar, suka-suka ada suka besar. Girang-girang ada girang besar, suka-suka ada suka besar. Yesus bangkit, Yesus Raja, Yesus bangkit, Yesus Raja. Girang-girang ada girang besar, suka-suka ada suka besar. Girang-girang ada girang besar, suka-suka ada suka besar. Yesus bangkit, Yesus Raja, Yesus bangkit, Yesus Raja. Puji Tuhan, kita akan segera masuk dalam firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa untuk firman Tuhan. Kita menyanyi itu pujian, aku siap Tuhan. Aku siap, Tuhanku. Segenap hidupku serahkan, ku siap.
bersyukur karena kami boleh melakukan atau melaksanakan ibadah harian kami. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran yang ada di firman. Terpujilah Engkau. Kami sudah berdoa mengucap syukur kepadamu dan akan mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami selamat. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca Wahyu pasal 10. Mari dengarkan. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjak kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Dan sudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan jangan engkau menuliskannya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi mengangkat tangannya ke langit, dan dia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di laut dan di bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambil dan makanlah dia. Ia akan membuat perut menjadi pahit, tetapi dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tapi sudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus berbuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah kebenaran firman Allah yang masih merupakan rahasia dari saudara, yang diberitakan antara meterai sangkakala ke-6 dan ke-7. Jadi setelah kita telah membaca sangkakala ke-6 pada pasal 9 ayat 13 sampai 21, maka saudara-saudara, kita akan jeda dengan dua hal yang perlu dan penting untuk dibaca atau untuk kita dengarkan. Yani seorang malaikat yang kuat yang turun dari surga, berselubungkan awan dan pelangi di kepalanya, dan mukanya dan kakinya bagikan tiang. Saudara, kita sama tahu ada beberapa malaikat, ada 3 malaikat besar yang punya nama di surga, tetapi ini malaikat yang satu ini merupakan salah satu malaikat yang besar, tetapi tidak disebutkan namanya di surga. Kita tidak perlu tahu kalau Alkitab tidak menulisnya. Dan dengan demikian, saudara-saudara, kita menyadari bahwa begitu banyak malaikat-malaikat besar yang ada di surga. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjak kaki kanannya di laut dan kaki kirinya di bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya.
guru itu artinya guntur. Tetapi rupanya, saudara-saudara, guru itu juga mempunyai makna tersendiri, yakni ada semacam oknum yang menjadi pesuruh Allah untuk sesuatu hal, dan mereka bisa berbicara. Saudara-saudara, jadi mari kita renungkan dengan benar, apakah kebenaran ketujuh guru itu? Apakah memang guru itu cuma sekedar bunyi, ataukah itu adalah malaikat-malaikat yang di bawah perintah Tuhan untuk berbicara? Dan malaikat yang kulihat berdiri laut dan bumi mengangkat tangannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik, kalau sampai malaikat yang berdiri di laut dan di darat itu, saudara-saudara, akan berbicara, berarti dia malaikat yang besar sekali. Dan saudara-saudara, dia akan berkata tidak akan ada penundaan lagi. Artinya, saudara-saudara, apa yang Tuhan inginkan akan segera terlaksana. Tapi mari kita tinggal menunggu apa yang akan terjadi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, ini nanti kita akan baca pasal 11 nanti, ayat 15. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, itu apabila yang hidup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang telah Ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Saudara-saudara, jadi ini merupakan suatu peringatan yang besar yang Tuhan berikan. Itulah sebabnya mari kita dengan tenang menunggu apa yang akan terjadi. Lalu aku pergi kepada malaikat itu. Nah, dan ayat 8, dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di laut dan di bumi itu. Saudara-saudara, itu perintah yang disampaikan kepada Yohanes, dan Yohanes harus mentaatinya. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Saudara-saudara, ini suatu tanda atau suatu gambaran yang perlu kita mengerti, saudara-saudara. Karena itu kitab, tetapi mengapa kitab itu disuruh makan, saudara-saudara? Jadi mari kita tinggal tunggu dulu, saudara-saudara. Mari kita merenungkan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Dan biarlah kalau kita belum mengerti sekarang, biar kita tunggu, dan nanti kelak akan kita pahami apabila itu digenapi. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Saudara-saudara, kalau makanan telah di dalam perut, kita tidak merasakan apa-apa lagi. Yang merupakan alat perasa itu ada di mulut kita, saudara-saudara. Tetapi mengapa kitab itu akan menjadi pahit di perut? Dan Alkitab berkata, saudara-saudara, maka ia tetapi aku makannya, perutku menjadi pahit rasanya. Saudara-saudara, jadi coba saudara pikir, luar biasanya ini kitab ini, saudara-saudara. Kitab yang Tuhan beri kepada Yohanes, sehingga perasaannya bukan hanya di mulut saja, tetapi sampai di dalam perut. Saudara-saudara, mari kita berpikir dengan tenang. Mari kita membandingkan kalau kita makan. Maka ketika kita makan, setelah kita menelan makanan itu, maka kita tidak merasakan apa-apa lagi. Apakah dia manis, apakah dia pahit, apakah dia asam, saudara-saudara. Dan kalau makanan telah masuk di perut, otomatis
tidak terasa lagi. Tetapi kali ini, saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Luar biasa. Itulah sebabnya, saudara-saudara, kita dengan tenang memikirkan apa yang difirmankan Tuhan, dan dengan tenang pula kita menunggu apa yang nanti jadi. Ayat 11, ayat terakhir. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak orang dan kaum dan bahasa dan raja. Saudara-saudara, rupanya ini kitab terbuka ini adalah suatu kitab yang luar biasa. Tapi itu pun, saudara-saudara, masih merupakan rahasia yang apa isinya tidak disebutkan. Tetapi yang paling penting, saudara-saudara, itu telah dimakan oleh Yohanes, dan di dalam mulutnya terasa manis, tapi di perutnya menjadi pahit, dan itu luar biasa. Saudara-saudara, mari kita dengan tenang memikirkan dan merenungkan kebenaran firman Allah ini, saudara-saudara, dan apa yang telah Alkitab tulis pasti terjadi. Puji Tuhan. Saudara-saudara, mari kita menyanyi, dan kita menyanyi Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku.
di surga, kami bersyukur karena kami boleh mendengarkan firman. Walaupun masih banyak yang tersimpan di dalamnya, tetapi hamba percaya apa yang ditulis oleh kitab Wahyu itu pasti terjadi. Dengan demikian Tuhan, hati kami menjadi semakin kuat dan kami boleh datang memuji-muji, memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau. Kami percaya kami semua diberkati dan kami mau tamatkan acara ibadah kami pada malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai dan untuk hari Jumat ada doa dan puasa dan malamnya ada ibadah rayon Elim. Tuhan Yesus memberkati.